Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat rahmat dan nikmatnya lah sehingga kita dapat bertemu dalam presentasi kali ini. Tak lupa pula, salawat teriring salam kita curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, yang kami hormati Bapak Rieno Septraneri, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu, dan teman-teman yang kami banggakan. Pada presentasi kali ini, izinkan kami kelompok 6 beranggotakan Masayu Aisyah Sarma Ginaya dengan NIM 1910206001, Maharihani 1910206002, Yuni Wulandari 1920206020, mempresentasikan algoritma yang akan dipandu oleh saya sendiri, Maharihani, selaku moderator presentasi kali ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Yuni Wulandari. Kepada Saudari Yuni Wulandari, kami persilahkan. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian algoritma. Sebuah masalah dipecahkan dengan mendeskripsikan langkah-langkah penyelesaiannya. Metode untuk pengurutan data diskrit sudah banyak ditemukan orang. Metode pengurutan sering digambarkan dalam sejumlah langkah terbatas yang mengarah pada solusi permasalahan. Untuk langkah-langkah penyelesaian masalah ini dinamakan algoritma. Definisi 1, algoritma adalah urutan logis langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Selanjutnya yaitu ciri-ciri algoritma. Adapun ciri-ciri algoritma yaitu sebagai berikut. Yang pertama, input, yaitu permasalahan yang dihadapi dan akan dicarikan solusinya. Yang kedua, proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Yang ketiga, output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Yang keempat, memiliki instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. Dan yang terakhir, harus mempunyai stopping rule, yaitu akhir dari program di mana program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Selanjutnya yaitu fungsi algoritma. Adapun fungsi algoritma yaitu yang pertama, menggunakan fungsi algoritma bisa digunakan untuk memecahkan program yang rumit. Yang kedua, menggunakan fungsi algoritma bisa menjadikan program yang besar menjadi program yang lebih sederhana. Yang ketiga, fungsi algoritma bisa digunakan secara berulang atau lebih dari satu kali penggunaan. Yang keempat, memudahkan dalam pembuatan program. Yang kelima, bisa mengatasi segala masalah dengan logika dan urut. Yang keenam, menggunakan fungsi algoritma bisa melakukan pendekatan top-down dan juga divide and conquer. Yang ketujuh, meminimalisir penulisan program yang berulang-ulang. Dan yang terakhir, program yang ada menjadi lebih terstruktur dengan rapi sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami ataupun dikembangkan. Selanjutnya yaitu manfaat algoritma. Adapun manfaat algoritma sendiri yaitu membantu seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah berdasarkan pada pola pikirnya masing-masing. Selanjutnya, sifat-sifat algoritma. Adapun sifat-sifat algoritma yaitu yang pertama, tidak menggunakan simbol atau sintaks dari suatu bahasa pemrograman. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Dan yang terakhir, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman.
Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis algoritma. Yang pertama, algoritma rekursi. Algoritma rekursi adalah algoritma yang memanggil dirinya sendiri secara berulang-ulang hingga masalah terpecahkan. Yang kedua, algoritma divide and conquer. Algoritma ini adalah algoritma yang membagi suatu permasalahan menjadi permasalahan-permasalahan yang lebih kecil. Algoritma ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama memecahkan masalah menjadi beberapa submasalah independen yang lebih kecil dan dari jenis yang sama. Yang kedua, menemukan solusi akhir dari masalah asli setelah menyelesaikan masalah yang lebih kecil ini secara terpisah. Terima kasih atas penjelasannya Saudari Yuni Wulandari. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Masayu Aisyah Sarma Ginaya. Kepada Saudari Masayu, kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan jenis algoritma yang ketiga, yaitu algoritma dynamic programming. Algoritma ini bekerja dengan mengingat hasil dari proses yang lalu dan menggunakannya untuk menemukan hasil baru. Dengan kata lain, algoritma pemrograman dinamis memecahkan masalah kompleks dengan memecahnya menjadi beberapa submasalah sederhana dan kemudian memecahkannya masing-masing satu kali dan kemudian menyimpannya untuk digunakan di masa mendatang. Yang keempat, algoritma greedy. Algoritma ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimisasi. Dalam algoritma ini, kita akan menemukan solusi optimal secara lokal atau tanpa memperhatikan konsekuensi apapun di masa mendatang dan berharap menemukan solusi optimal di tingkat global. Metode ini tidak menjamin bahwa kita akan dapat menemukan solusi yang optimal. Yang kelima, algoritma brute force. Ini merupakan salah satu algoritma yang memiliki konsep yang paling sederhana. Algoritma ini akan mengiterasi semua solusi yang mungkin untuk mencari satu atau lebih dari satu solusi yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Yang keenam, algoritma backtracking. Algoritma ini adalah teknik untuk memecahkan masalah secara rekursif dan mencoba untuk mendapatkan solusi untuk masalah dengan menyelesaikan satu bagian masalah pada saat yang bersamaan. Jika salah satu solusi gagal, kita menghapusnya dan mundur untuk menemukan solusi lain. Dengan kata lain, algoritma backtracking memecahkan submasalah, dan jika gagal memecahkan masalah, algoritma ini membatalkan langkah terakhir dan mulai lagi untuk menemukan solusi untuk masalah tersebut. Contoh algoritma yang pertama yaitu algoritma mempertukarkan nilai dari dua peubah. Diberikan dua peubah X dan Y. Nilai X dan Y dipertukarkan sehingga X akan berisi nilai Y, sedangkan Y akan berisi nilai X yang lama. Misalnya sebelum pertukaran X sama dengan 10, Y sama dengan 8. Setelah pertukaran X sama dengan 8 dan Y sama dengan 10. Dalam operasi pertukaran ini kita membutuhkan sebuah peubah bantu sebagai tempat penampung sementara nilai dari salah satu peubah X atau Y. Algoritma pertukaran nilai tersebut ditunjukkan oleh algoritma berikut. Bisa dilihat pada PPT contoh algoritma mempertukarkan nilai dari dua buah peubah. Selanjutnya yaitu yang kedua, algoritma mencari nilai tertentu di dalam himpunan elemen. Diberikan n buah bilangan bulat yang dinyatakan sebagai A1, A2, seterusnya sampai AN. Carilah apakah X terdapat di dalam himpunan bilangan bulat tersebut. Jika X ditemukan, maka lokasi atau indeks elemen yang bernilai X disimpan di dalam peubah IDX. Jika X tidak terdapat di dalam himpunan tersebut, maka IDX diisi dengan nilai 0. Algoritma pencarian yang paling sederhana adalah algoritma pencarian beruntun atau
scantil search atau linear search. Setelah setiap elemen di dalam himpunan dibandingkan dengan X, mulai dari elemen pertama A1 sampai elemen yang bernilai sama dengan X, ditemukan atau sampai semua elemen sudah habis diperiksa. Jika K sama dengan X, maka K adalah lokasi tempat X berada atau ide X diisi dengan K. Jika X tidak ditemukan atau semua elemen sudah habis diperiksa, maka 0 diisi ke dalam ide X. Algoritma pencarian yang termasuk ditunjukkan oleh algoritma berikut. Bisa dilihat ini contoh dari algoritma pencarian beruntun. Selanjutnya yang ketiga yaitu algoritma pengurutan. Diberikan n buah bilangan bulat yang dinyatakan sebagai A1, A2, dan seterusnya sampai AN, urutkan semua bilangan bulat tersebut sedemikian sehingga A1 kurang dari sama dengan A2 kurang dari sama dengan sampai seterusnya kurang dari sama dengan AN. Pengurutan adalah persoalan yang kaya dengan solusi algoritma, karena saat ini terdapat puluhan algoritma pengurutan. Salah satu algoritma pengurutan adalah algoritma pengurutan seleksi atau selection sort. Gagasan dasarnya adalah mencari elemen terbesar atau terkecil, lalu menempatkan elemen terbesar atau terkecil itu pada awal atau akhir susunan. Dua aktivitas ini disebut satu kali pas. Selanjutnya, elemen ujung tersebut diisolasi dan tidak disertakan pada proses selanjutnya. Untuk pas yang lainnya atau seluruhnya ada n kurang dari satu kali pas, aktivitas yang sama diulang untuk elemen lain yang tersisa, yaitu memilih elemen terbesar atau terkecil berikutnya dan mempertukarkannya dengan elemen ujung bagian sisi. Berikut ini gambar 1 bagian elemen yang terurut dan belum terurut pada metode pengurutan seleksi. Terima kasih kepada Saudari Masayu Sharma Ginaya atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Maha Rihan. Algoritma pengurutan seleksi dituliskan di dalam algoritma 5. Algoritma tersebut menghasilkan susunan yang menaik atau ascending order. Perhatikan bahwa algoritma 5 menggunakan algoritma 2, yaitu mencari elemen terbesar, tetapi yang dicatat hanya indeks elemen terbesar, dan menggunakan algoritma 3, yaitu pertukaran dua buah nilai. Agar lebih jelas, silakan teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Algoritma Euclidean. Dua bilangan bulat dapat memiliki faktor pembagi bersama. Faktor pembagi bersama yang terpenting adalah faktor pembagi bersama terbesar atau Greatest Common Divisor GCD atau PBB. Misalnya 45 memiliki faktor pembagi 1, 2, 3, 5, 9, 15, dan 45 itu sendiri. Sedangkan 36 memiliki faktor pembagi 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, 36 sendiri. Faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah 1, 3, 9, dan yang terbesar adalah 9, sehingga disimpulkan PBB dari 45 dan 36 adalah 9. Maka dapat disimpulkan untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat M dan N, mula-mula kita mendaftarkan semua pembagi dari masing-masing M dan N, lalu memilih pembagi persekutuan yang bernilai besar. Selanjutnya, diberikan metode yang khusus untuk menemukan PBB yang dikenal dengan nama algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean sendiri memiliki beberapa langkah. Di antaranya, langkah yang pertama yaitu jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB dari M dan N. Maka pencarian stop sampai di situ saja. Tetapi jika N tidak sama dengan 0, lanjutkan ke langkah yang kedua.
Langkah kedua yaitu bagilah M dan N dan misalkan R adalah sisanya. Langkah ketiga, gantilah nilai M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R. Lalu ulang kembali ke langkah yang pertama. Contoh soal. Dengan mengambil contoh yang sama dengan contoh sebelumnya, maka PBB dari 80 dan 12 dicari dengan algoritma Euclidean sebagai berikut. M sama dengan 80 dan N sama dengan 12. Dan dipenuhi syarat M lebih dari sama dengan N, karena N tidak sama dengan 0 yaitu 12, maka langkah instruksi 2 dikerjakan. 80 dibagi 12 memberikan hasil 6 dan sisa yaitu R sama dengan 8. 80 sama dengan 6 dikali dengan 12 ditambah dengan 8. Angka instruksi 3, M sama dengan 12 dan N sama dengan 8. Kembali ke langkah instruksi pertama. Karena N sama dengan 8 dan tidak sama dengan 0, maka langkah instruksi kedua dikerjakan lagi. 12 dibagi dengan 8 memberikan hasil 1 dan sisa R sama dengan 4. Jadi 12 sama dengan 1 dikali dengan 8 ditambah 4. Kerjakan langkah instruksi yang ketiga. M sama dengan 8 dan N sama dengan 4. Kembali ke langkah instruksi yang pertama. Karena N sama dengan 4 tidak sama dengan 0, maka langkah instruksi 2 dikerjakan. 8 dibagi 4 memberikan hasil 2 dan sisa R sama dengan 0. 8 sama dengan 2 dikali 4 ditambah 0. Kerjakan langkah instruksi ketiga, yaitu M sama dengan 4 dan N sama dengan 0. Kembali ke langkah instruksi 1. Karena N sama dengan 0, maka PBB dari 80 dan 12 adalah nilai M terakhir, yaitu 4. Jadi PBB dari 80 dan 12 sama dengan 4. Ini kami telah memberikan latihan soal dan pembahasan yang bisa teman-teman pelajari. Soal yang pertama, tentukan notasi omega dan theta untuk T fungsi dari N sama dengan 2N kuadrat plus 6N plus 1. Yang kedua, tentukan PBB dari 12.345 dan 54.321 dengan menggunakan algoritma Euclidean. Dan yang ketiga, tentukan GCD dari 1248 dan 76 dengan menggunakan algoritma Euclidean. Baiklah, pembahasan nomor 1. Tentukan notasi omega dan theta untuk T fungsi N sama dengan 2N kuadrat ditambah 6N ditambah 1. Penyelesaian karena 2N kuadrat ditambah 6N ditambah 1 besar dari sama dengan 2N kuadrat untuk N lebih dari sama dengan 1, maka dengan C sama dengan 2 kita memperoleh 2N kuadrat ditambah 6N ditambah 1 sama dengan omega N kuadrat. Karena 2N kuadrat ditambah 5N ditambah 1 sama dengan theta N kuadrat dan 2N kuadrat ditambah 6N ditambah 1 sama dengan omega N kuadrat, maka 2N kuadrat ditambah 6N ditambah 1 sama dengan omega N kuadrat. Untuk soal nomor 2 yaitu tentukan FBB dari 12.345 dan 54.321 dengan menggunakan algoritma Euclid. Untuk penyelesaiannya, kita akan menentukan terlebih dahulu mana M dan N, di mana M sama dengan 12.345 dan N sama dengan 54.321. Maka 54.321 dibagi dengan 12.345 menghasilkan R atau sisanya.
Jadi 54.321 yaitu hasil dari 4 dikali 12.345 ditambah dengan sisanya yaitu 4.941. Selanjutnya 12.345 kita bagi dengan 4.941 didapat 12.345 sama dengan 2 dikali 4.941 ditambah 2.463. Lanjut 4.941 dibagi dengan 2.463 didapat 4.941 sama dengan 2 dikali 2.463 ditambah 15. Kita ulangi lagi, 2.463 dibagi dengan 15 diperoleh 2.463 sama dengan 164 dikali dengan 15 ditambah dengan 3. Lanjut 15 dibagi dengan 3 yaitu didapat 15 sama dengan 5 dikali 3 dibagi 0. Karena 3 merupakan sisa terakhir yang tidak 0, maka didapat FPB dari 12.345 dan 54.321 adalah sama dengan 3. Untuk pembahasan soal nomor 3, tentukan GCD dari 1248 dan 76 dengan menggunakan algoritma Euclid. Penyelesaiannya, kita tentukan dulu M dan N. M yaitu 1248 dan N sama dengan 76. Maka 1248 dibagi dengan 76 menghasilkan R. Maka tertulis 1248 yaitu hasil dari 16 dikali dengan 76 dan sisa 32 ditambah 32. Maka 76 dibagi dengan 32 yaitu 76 sama dengan 2 dikali 32 ditambah 12. Lanjut 32 dibagi dengan 12. Maka tertulis 32 sama dengan 2 dikali 12 ditambah 8. Ulangi kembali, 12 dibagi dengan 8, yaitu 12 sama dengan 1 dikali 8 ditambah dengan 4. Ulangi lagi, 8 dibagi dengan 4, yaitu 8 sama dengan 2 dikali 4. Dan hasilnya adalah, dan sisa terakhir adalah 0. Karena 4 merupakan sisa terakhir yang tidak 0, maka GCD dari 1248 dan 76 adalah 4. Terima kasih. Presentasi kami dari awal hingga akhir. Terima kasih pula kepada pemateri yang telah menjelaskan dengan sangat baik. Dan tidak lupa pula terima kasih kepada Bapak Rieno Septraneri, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum